Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Warna Melati Channel, saya Pak Agus, reporter Medan Expos, melaporkan dari halaman kantor Lurah Rantolaban, Kota Tebing Tinggi, tentang kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan. Yang akan disampaikan oleh Bapak Delvin Barus, ST MIKOM, beserta tim kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini masyarakat Kelurahan Rantolaban. Mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Pada saat ini kami hadir bersama dalam acara menjalin silaturahmi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan Ranperda tentang kepemudahan dan ketertiban umum di Kelurahan Rantolaban. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah segala kegiatan yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya bagi kami dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan peningkatan ketertiban umum bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi, khususnya masyarakat Kelurahan Rantolaban. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, horas, horas. Iya, selamat pagi Pak, karena masih pagi kita harus semangat. Sambutannya. Yang saya hormati Bapak Delvin Barus ST MIKOM, Wakil Ketua Fraksi PDIP Perjuangan Daerah Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi. PDIP. Yang saya hormati juga Bapak Ua Kecamatan Rambutan, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, Pak Sipayu. Saya salam kebajikan. Ya, Pak Delvin Barus, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara, ya, saat ini lagi memberikan arahan di acara sosialisasi peraturan perundang-undangan rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan di kota tercinta Tebing Tinggi, apalagi tepatnya di halaman kantor baik yang kami hormati Rantolaban. Bapak Camat Kecamatan Rambutan, Bapak Marwin Syaharahap, yang hormati Bapak Lurah Ahmad Fauzi, Lurah Kecamatan Kelurahan Rantolaban, Bapak Lurah Rantolaban, kami hormati ada Ahmad Fauzi, Pak Kua, Pak Camat Rambutan, Pak Muhammad Amin Lubis, Pak Marwan, dan ada yang bawakan doa dan undangan lainnya. Agung Salim Simatupang, RD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan. Jadi jangan PDIP Perjuangan Pak, PDI Perjuangan. Wah, kalau PDIP Perjuangan udah lain lagi tuh. PDI Perjuangan, nanti marah Pak Munte nanti. Tak marah Pak Munte tadi. Wah, yang nggak diajarkan ya. Ini Pak Munte ini tokoh Parhai ini, mantan anggota DPRD Kota Tebing Tinggi. Jadi PDI Perjuangan, bukan PDIP Perjuangan. Ya. Wah. Bosan kali orang itu lihat saya ya Bu ya. Nah, kenapa siang malam di situ juga kan itu. Jadi pertama saya menyampaikan terima kasih karena yang hadir di sini kenal sama saya semua, dan mudah-mudahan juga saya tidak akan lupa di kecamatan kita ini. Dan tadinya Pak Camat kita ini memang ya luar biasa gesitnya, dan
saya selalu sampaikan ada beberapa camat ya, yang benar-benar respon terhadap pembangunan di kecamatannya masing-masing, dan kita harapkan Kecamatan Rambutan ini, karena ini kampung kita ya, dari sektor segala apapun untuk merencana kemajuan kita, saya dukung Pak Camat, saya mendukung tentang bagaimana bantuan-bantuan berbentuk hibah ya, baik itu rumah-rumah ibadah, jikalau misalnya memungkinkan APBD Provinsi Sumatera Utara bisa untuk membantu memberikan hibahnya kepada rumah-rumah ibadah yang saat ini memang sangat prihatin, tidak terkecuali. Oleh karena itu butuh ya bantuan dari semua tokoh-tokoh agama yang ada di Kota Tebing Tinggi ini. Lebar ya, mungkin ya bisa-bisa kalau anggota DPRD provinsi bisalah masuk anakku SMK, kan itu. Macam mana masuk ke SMK, orang udah pendaftarannya ada lewat, kan itu udah selesai. Coba ibu, berarti kan tidak mengerti dan bagaimana lah si ibu ini. Tapi nanti saya akan telepon setelah acara ini, kan itu apa maksud dan tujuannya. Bapak ibu sekalian, kalau boleh kita bisa membantu orang, kenapa tidak? Ya, kalau bisa kita menyapa orang, kenapa tidak? Kecuali orang yang kita sapa itu tidak mau kita sapa, itu saja. Tadi oleh karena itu mungkin itu juga yang selama ini sudah 21 tahun sebagai sebagai anggota dan bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi ini, kan itu juga lah kami dikenal orang. Maka mempererat ya persahabatan kita, diskusi-diskusi kita ke depan di Kelurahan Rantau Laban ini. Pak Lurah, silakan Pak Lurah, kita mau apa, kan itu, karena memang ya masyarakat kita butuh sentuhan. Segala sesuatunya itu semuanya bukan cerita duit, tapi sentuhan dan sapaan itu yang lebih bermulia jikalau kita memperhatikan. Karena toh juga kita yang di depan ini ya bagian dari berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa buat kita. Sosialisasi Bapak Ibu, sosialisasi namanya itu ada penyebar luasan, sosialisasi namanya. Nah jadi Bapak Ibu ada perundang-undangan, nah ada namanya lagi ada peraturan daerah. Bapak Ibu, peraturan daerah itu, undang-undang itu siapa yang membuat? Legislatifnya sudah ada nggak di sini? DPRD-nya sudah ada. Nah inilah tugas dan wewenang daripada legislatif atau wakil rakyat kita Bapak Ibu. Nah salah satunya ada Pak Delpin di sini, betul tidak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, saat ini kan harus memang ada wakil rakyat kita. Nah kenapa ada wakil rakyat kita? Karena pilihan Bapak Ibu lah semua ini. Ya, Pak Delpin kandidat bisa doktor kembali ke namanya konstituennya. Bapak Ibu, tugas Dewan itu ada 3. Pertama ada pembuatan undang-undang. Terus yang kedua ada namanya pengawasan. Ketiga ada namanya fungsi anggaran, fungsi budgeting. Artinya fungsi anggaran di sini Bapak Ibu tidak serta-merta habis ini kita minta uang sama Pak Delpin. Enggak ya? Itu fungsi anggaran itu kalau ada pembangunan, ada namanya pembangunan yang dilakukan di daerah atau dapil, Pak Delpin lah mengawasi. Apalagi di zaman sekarang ini Bapak Ibu, kita tahu ya kan banyak sekarang ancaman-ancaman melalui namanya medsos ya Bapak Ibu ya. Nah kita pun nggak lari dari persoalan itu sekarang. Ketika pemuda tidak mampu mengelola ini semua, nanti kita diambang kehancuran Bapak Ibu, ya kan? Apalagi pemuda kita sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, anak kita sekarang berada di mana sekarang? Bisa nggak pastikan anak Bapak Ibu sekarang itu berada di kamar atau di luar atau nongkrong? Bisa? Bisa. Tetapi kalau anak kita di posisi sekarang Bapak Ibu, pemuda kita sekarang nongkrongnya sampai 8 jam atau nyudut di kamar atau berada di kamar, itu sudah penyalahgunaan enggak Bapak Ibu? Betul tidak? Nah apa yang mereka lakukan? Bisa saja berhubungan dengan namanya ya judol. Tahu judol? Judi online ya Bapak Ibu ya. Nah seterusnya ada juga nanti permasalahan namanya pinjol. Nah inilah sekarang Bapak Ibu membuat keretakan rumah tangga sekarang Bapak Ibu bukan masalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik. Tapi kalau sekarang
Banyak ini, makanya hati-hati juga Bapak Gua sekarang ini. Tingkat angka perceraian tinggi di rumah tangga sekarang itu gara-gara apa? Pinjol. Tidak lain karena kenapa? Ya pinjol. Karena kenapa Bapak Ibu? Mudah sekarang mengakses itu Bapak Ibu. Tapi gimana? Membayarnya gimana? Ya kan? Terakhirnya gimana? Ya kan Bapak Ibu? Kalau sekarang pinjol sekarang, ya kan? Dapat ke CU, dapat ke koperasi, dapat ke Mekar. Apalagi Bapak Ibu, enak kita warga negara yang sekarang kan Bapak Ibu, ya kan? Dapat namanya KUR, ya kan? Apalagi, ya kan? Tapi bagaimana kita mengembalikan ini? Butuh namanya pemikiran yang panjang tidak, pemikiran yang tergores tidak, atau pemikiran yang beban berat nggak mengembalikan ini. Nama saya Muhammad Taufik Mastion. Saya tinggal di Kelurahan Lalang dekat rumahnya Pak Delvin. Ada yang ingin saya tanyakan Pak. Saya mulai saya hidup ini Pak, saya nggak pernah bantuan apa-apa Pak. Saya tanya, katanya tidak terdaftar di apa katanya Pak, nggak terdaftar lagi gitu. Jadi saya mohon Bapak, tolong Pak, saya minta bantuan dulu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan segala macamnya. Jadi inilah yang mau kita rancang. Dan tentang sosialisasi ini saya nggak tahu apa yang disosialisasikan, cuma peraturan perundang-undangan tentang kepemudaan di bidang apa gitu. Apakah masa depannya ataukah hal lain-lain dan sebagainya. Itu aja Pak ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau untuk mendapatkan bantuan itu Pak Taufik. Yang pertama Bapak harus terdaftar dulu di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pak. Di mana mendaftarkan itu di kantor lurah. Berarti di sini Pak. Bapak didaftarkan dulu ke sini Pak. Oh, dia Lalang ya? Oh, Kampung Lalang. Nah, ibu ini, berdiri Bu. Ini Bu Lurah kenal? Wah, ini orangnya. Ah, ini Ibu Lurah kita ini. Ah, ini. Ah, dia didaftarkan dulu di situ. Itu pun masih terdaftar Pak. Kalau terdaftar, begitu didaftar bukan berarti mendapatkan itu Pak. Nggak bisa Pak. Kan itu daftar antri dulu. Begitu nanti ada bantuan dari Kementerian Sosial, karena berkaitan dengan bantuan itu hanya Kementerian Sosial kalau program Keluarga Harapan. Tapi kalau statistik nasional, kemiskinan berkurang Pak. Itu Pak. Survei Pak. Saya pun tahu Pak, survei itu survei dari mana gitu. Di komplek saya itu pun kalau saya lari-lari pagi-pagi, aduh sangat prihatin Pak. Tapi kalau pemerintah bilang, BPS bilang kok menurun apa namanya angka kemiskinan. Kemarin juga waktu RPJMD oleh Pak Gubernur Sumatera Utara, kemiskinan juga berturun. Saya pikir gimana, mungkin bodoh saya itu gimana itu gitu. Sementara saya sudah 21 tahun sebagai anggota DPRD dan di pemerintahan ini. Kok turun? Kan itu. Tapi oleh karena itu berkaitan dengan menyangkut masalah lapangan kerja di mana-mana gitu Pak. Nah, sekarang bagaimana tugas kita? Tugas kita sekarang bagaimana mencerdaskan anak kita. Tinggal itu saja. Saya juga ada dewasa udah di rumah saya. Gimana nanti anak ini ku buat ini pikir. Kan itu akhirnya Pak, udah tamat kuliah Pak, kita suruh leskan. Les aja Pak, udah les aja Pak. Ambil gitu. Mau bilang apa? Kan seperti itu. Tapi bukan cerita apatis ini. Tapi kalau kita lihat terus di TV itu, di berita itu, kemiskinan di Indonesia sangat berkurang. Kalau saya tidak, kemiskinan tetap miskin, ya kan? Yang punya usaha tetap berkembang. Apalagi yang berkaitan dengan, waduh, tambang sana, tambang sini. Kan, waduh, luar biasa Pak. Kan itu. Jadi gimana tentang ini? Kan itu. Kan pemerintah sampaikan ini tentang kemiskinan menurun, tentang lapangan kerja, kan itu harus disampaikan. Dan hingga sampai sekarang ini 19 juta lapangan kerja itu mana yang mereka bilang itu gitu. Mohon maaf, bukan saya karena orang PDI Perjuangan, posisi tidak. Dan itu pada saat waktu kampanye bilang menyiapkan 19.000 lapangan kerja. Saya pikir itu untuk mendapatkan. Tapi bagaimana yang paling terpenting dengan poin-poin yang ada tentang ini, kan itu sesungguhnya ditanyakan saja Pak, biar dijawab narasumber. Makanya kita buat narasumber ini, tengoklah, nggak main-main narasumber kita ini Pak. Kan itu sekali jam berdiri ini dibayar negara ini Pak.
Kan itu. Jadi tanyakan. Ternyata pertanyaan tadi ibu-ibu dan bapak-bapak dapat dijawab dengan baik. Mudah-mudahan kepada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, setelah berpulang dari tempat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan doakan juga Pak Delpin sehat-sehat, selalu mudah rezekinya untuk 5 tahun ke depan. Ya Bu ya, Pak ya. Ya mungkin itu dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, demikian kami laporkan Demikianlah acara sosialisasi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.